26 kepala kampung terpilih akan segera dilantik dalam waktu dekat. Aparatur sipil negara di jajaran Pemda Bovendigul diminta menjaga netralitas selama proses pelaksanaan pemungutan suara ulang. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Kamis 13 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Hengki Yalwo memastikan segera melantik kepala kampung terpilih dalam waktu dekat yang akan dipusatkan di distrik Kou. Sementara untuk kepala kampung persiapan masih menunggu proses selanjutnya yang tengah diupayakan pemerintah daerah. 26 kepala kampung terpilih akan segera dilantik dalam waktu dekat yang rencananya dilaksanakan di distrik Kou. Kepastian ini disampaikan Bupati Bovendigul Hengki Yalwo dalam jumpa pers bersama awak media di ruang media center Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul. Sementara untuk kepala kampung persiapan masih menunggu tahapan yang dilakukan pemerintah daerah. Rencana pelantikan kepala kampung terpilih sebenarnya sudah harus dilakukan pada tahun lalu sebelum pelaksanaan pilkada. Namun tidak dilakukan karena akan dinilai menyalahi aturan dan kewenangan jelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Kini pilkada sudah selesai dan untuk menjawab tuntutan undang-undang, maka pelantikan kepala kampung terpilih harus segera dilakukan tanpa ada unsur kepentingan politik di dalamnya. Pelantikan kepala kampung sebenarnya saya sudah harus lantik sebelum pilkada. Kemarin hanya saya menjaga jangan sampai ada kelompok calon lain yang merasa memanfaatkan ruang kepemimpinan kami sebagai bupati kepentingan politik, maka saya kemarin tidak sempat lantik. Tapi setelah waktu berjalan terjadi PSU, mau tidak mau saya harus lakukan pelantikan supaya keuangan mereka bisa terakomodir secara baik dan tersalur sampai ke kampung-kampung. Untuk itu dalam waktu dekat, pasti minggu depan saya sudah lakukan koordinasi dengan BPMK untuk pelantikan di Kou 26 kampung. Sedangkan kampung-kampung pemekaran tunggu informasi selanjutnya. 26 yang kampung lama, kepala kampungnya sudah masa tugas selesai, masa pemilihan sudah dilakukan, lalu sudah yang terpilih, segera kami lantik. Kami menjalankan amanah undang-undang, sehingga masa tugas sudah selesai, kami harus lakukan pelantikan. Tanpa ada Bupati Hengki belum bisa memastikan waktu pelantikan, yang jelas akan segera dilakukan dalam waktu dekat, dan kini masih menunggu keputusan dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung. Pemerintah daerah saat ini tengah konsen pada pembenahan fasilitas publik khususnya puskesmas agar pelayanan kesehatan bisa berjalan baik. Sementara untuk pergeseran birokrasi, dalam hal ini pelantikan pejabat pemerintahan eselon 3 dan 4 belum bisa dilakukan dan masih menunggu petunjuk dari gubernur melalui BKD dan PSDM Provinsi Papua Selatan. Sedangkan untuk pejabat eselon 2 sudah tidak bisa dilakukan pergantian hingga terpilihnya bupati baru. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, aparatur sipil negara di jajaran pemerintah daerah Bovendigul diminta menjaga netralitas selama proses pelaksanaan pemungutan suara ulang. Permintaan ini disampaikan Sekretaris Daerah Bovendigul saat memimpin apel pagi ASN di halaman kantor Bupati. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, Kabupaten Bovendigul akan kembali melaksanakan pemungutan suara ulang pada Agustus mendatang. Kini berbagai tahapan PSU sudah mulai dilakukan pihak penyelenggara, seperti penetapan jadwal pelaksanaan, penerimaan pendaftaran calon bupati nomor urut 3, dan berbagai kesiapan lainnya. Melihat hal ini dalam apel bersama ASN, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Filemon Tabuni meminta aparatur sipil negara untuk menjunjung tinggi netralitas. Menurutnya,
ASN boleh saja terlibat dalam aktivitas politik untuk mendukung salah satu pasangan calon, namun harus siap menanggung setiap konsekuensinya. Kemudian pelaksanaan PSU itu tanggal 6, dan itu kewenangan penyelenggara KPU dengan Bawaslu. Ya. Sepanjang proses itu jalan, kami ASN saya pesan seperti biasa, ya, netralitas. Ya, kita boleh main sembunyi-sembunyi boleh, kan Tuhan yang tahu. Di antara kita kan kita tidak tahu. Tapi resiko politik itu besar. Ya. Kita tahu ya, resiko politik itu besar. Pegawai jangan coba-coba untuk kita main. Kita main boleh sembunyi-sembunyi, tapi kalau suatu saat kita tahu ya, berarti risikonya kita tahu. Oleh karena itu saya pesan ya, kita tetap laksanakan tugas sebagai ASN, fungsi kita masing-masing. ASN sebagai abdi negara dan masyarakat harus pandai-pandai menempatkan diri dalam urusan politik, karena diketahui bersama bahwa risiko politik sangat besar yang akan berdampak langsung terhadap karir ASN itu sendiri. Baiknya ASN diminta menjaga netralitas dan melaksanakan tugasnya melayani masyarakat, mendukung setiap program pembangunan di daerah ini. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Distrik Mandobo mengusulkan 3 program prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang Distrik. 3 program tersebut diantaranya meliputi infrastruktur dasar seperti air bersih, jalan dan jembatan, pendidikan, serta kesehatan. Kepala Distrik Mandobo, Agustina Mote mengatakan, berdasarkan hasil monitoring pada 5 kampung yang berada di Distrik Mandobo tentang musrembang kampung, umumnya mengusulkan program infrastruktur dasar seperti air bersih, jalan jembatan, pendidikan dan kesehatan.
Usulan program inilah yang nantinya diteruskan pemerintah distrik kepada BP4D untuk selanjutnya dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025. Diharapkan usulan program yang disampaikan ke pemerintah daerah melalui BP4D, Bovendigul, bisa terjawab minimal 2 atau 3 program, terutama untuk infrastruktur dasar. Kalau saya berharap paling tidak 3 itu harus terjawab, karena selama ini kan ada kampung yang tidak terjawab juga. Jadi paling tidak 3 itu minimal 3 itu, ya maksimal 5. Memang di dalam Kabupaten Bovendigul ini ada 20 distrik yang memang harus diperhatikannya. Jadi kita juga tidak bisa menuntut banyak karena memang ada saudara-saudara kita juga yang lebih perlu di pedalaman sana. Tetapi kalau bisa itu yang diprioritaskan itu saya berharap bisa terjawab. Paling tidak minimal 2 atau 3 itu harus dijawab, terutama pendidikan yang memang guru-gurunya tidak ada, terus sekolahnya memang harus diperbaiki atau direhab, terus kesehatannya, terus jalan. Saya pikir itu yang memang dengan air bersih. Saya pikir itu yang memang sangat diperhatikan oleh pemerintah OPD terkait. Sementara itu, menanggapi usulan program yang disampaikan pemerintah distrik Mandobo, Kepala Bidang Ekonomi Sosial Budaya BP4D Bovendigul, Ruben Wanimba menyebutkan sebagai fasilitator BP4D akan menerima semua usulan program distrik yang selanjutnya akan dibahas bersama dalam musrembang kabupaten. Meski demikian, tidak semua program akan terakomodir karena nantinya disesuaikan dengan kondisi daerah dan OPD masing-masing berdasarkan regulasi perencanaan program strategis dan prioritas. Usulan program yang kami dapatkan dari hasil musrembang distrik tentunya belum semua menjadi prioritas. Kemudian itu akan dibahas oleh di satu musrembang kabupaten. Di sana nanti ada OPD yang menerima usulan program ini dan menyesuaikan dengan kondisi anggaran OPD itu masing-masing. Jadi kita tetap mengakomodir, tugas kita adalah memfasilitasi usulan program yang disampaikan dan kami akan laksanakan di musrembang kabupaten paling lama bulan ini, bulan Maret, dan program kegiatan yang disampaikan tentunya akan. Tim Liputan Figur TV melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Isu telah berakhirnya masa jabatan Bupati yang berkembang belakangan ini membuat Bupati Bovendigul Hengki Yaluo geram saat memimpin apel pagi ASN di halaman kantor Bupati. Parahnya lagi, isu ini berasal dari kalangan ASN yang kemudian berkembang ke masyarakat. Berkembangnya isu provokatif yang menyatakan masa jabatan Bupati Bovendigul telah berakhir membuat Bupati Hengki Yaluo geram saat memimpin apel pagi ASN di halaman kantor Bupati. Bupati menegaskan isu tersebut tidak berdasar karena dirinya masih menjabat sebagai Bupati aktif hingga dilantiknya pejabat baru. Parahnya lagi, isu ini berasal dari kalangan ASN yang sepertinya telah lupa akan Panca Prasetya Korpri dan kemudian berkembang ke masyarakat. Ada oknum-oknum ASN yang sengaja membuat isu provokatif tentang berakhirnya masa jabatan Bupati. Selain itu ada juga yang dengan sengaja membuat akun palsu, kemudian menfitnah dan menghujat Bupati Bovendigul beserta jajarannya. Tidak secara langsung hal ini mencoreng nama baik pemerintah yang tentu akan menciptakan perbedaan. Sehingga Bupati Hengki menegaskan tidak boleh ada perbedaan suku, khususnya bagi orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Aktif sampai 2026. Saya dilantik 13 Oktober, bukan 2020, tapi 2021. Silakan Bapak Ibu hitung, mulai Januari 2022 sampai saat ini, sudah berapa tahun? Tepat salah satu itu. Karena yang mengembang saat ini ASN yang ngomong di sana, Bupati sudah masa jabatannya berakhir. Kata siapa? Saya masih Bupati, saudara-saudara. Ini yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Isu-isu yang ada di luar, mari kita menepis bersama-sama.
Di tempat yang sama, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Bovendigul Filemon Tabuni menegaskan jika ada ASN atau masyarakat yang ingin mengetahui masa jabatan Bupati, bisa langsung menanyakan ke Sekretariat Daerah, bukan sebaliknya ikut menyebar dan memprovokasi masyarakat dengan isu yang belum tentu kebenarannya. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Bupati Bovendigul Hengki Yalwo tegaskan penangkapan Kepala BPKAD Bovendigul bukan tersangkut pidana korupsi, melainkan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dalam pemindahan data SIPD Pemda Bovendigul. Bupati Bovendigul Hengki Yalwo menggelar jumpa pers di ruang media center Kominfo dalam menanggapi berbagai isu negatif di daerah ini. Di antaranya berakhirnya masa jabatan bupati, korupsi di jajaran Pemda Bovendigul, PSU, dan berbagai isu lainnya. Salah satunya mengenai penangkapan Kepala BPKAD Bovendigul berinisial WG yang disebut tersangkut tindak pidana korupsi. Bupati Hengki menegaskan penangkapan Kepala BPKAD Bovendigul bukan menyangkut tindak pidana korupsi, melainkan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dalam pemindahan data SIPD Pemda Bovendigul. Bupati memastikan hingga saat ini belum ada satupun pejabat di jajarannya tersandung kasus korupsi. Dengan adanya tersangka saudara Guntur, beliau ini bukan kasus korupsi APBD Bovendigul, bukan kasus korupsi pekerjaan APBD yang mangkrak, tidak. Ada penyalahgunaan IT di dalam keuangan itu sendiri, sehingga Pak Kapolri sampaikan kepada kami bahwa ini tipikor, bukan tipikor, sehingga tidak ada masalah hukum tipikor di dalam penahanan saudara Guntur.
itu penyalahgunaan pemindahan data yang tidak disetujui oleh beberapa OPD yang operatornya tidak termuat, operatornya yang tanpa dengan operator lalu dilakukan oleh keuangan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan itu bagian dari korupsi karena tidak ada tipikal di situ. Bupati Hengki juga meminta awak media yang ada di Bovendigul untuk bantu memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, sekaligus mengklarifikasi berbagai isu miring yang selama ini disoroti ke pemerintah daerah. Masyarakat juga diminta tidak terprovokasi dengan berbagai isu negatif yang terkesan menyerang dirinya selaku kepala daerah beserta jajarannya di lingkungan pemerintah daerah Bovendigul. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Mbah Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.